Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara yang selalu setia dan selalu standby di ujung selatan Pulau Jawa. Edi Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka terkait ujaran kebencian, yaitu tentang polemik ucapan mengatakan Kalimantan adalah tempat jin buang anak. Diliput dari kompas.com, usai ditetapkan sebagai tersangka, Edi pun langsung ditahan. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Rahmadan menyampaikan alasan Edi Mulyadi langsung ditahan. Penahanan dilakukan dengan alasan subjektif dan alasan objektif, ucap Karopenmas Divisi Humas Brigjen Ahmad Rahmadan, Senin tanggal 31 bulan 1 tahun 2022 malam. Alasan subjektif yakni penahanan Edi Mulyadi karena dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya kembali. Sementara alasan objektif karena ancaman pidana yang diterima Edi Mulyadi di atas 5 tahun penjara. Diketahui Edi Mulyadi mulanya diperiksa sebagai saksi sejak Senin pagi, namun polisi akhirnya menetapkan Edi Mulyadi sebagai tersangka. Ya beginilah, kalau orang terlalu berlebihan menentang program-program pemerintah, sehingga dia juga mendapat akibatnya. Karena dengan hal tersebut ternyata memancing reaksi dari berbagai kalangan, tidak hanya warga Kalimantan saja yang terkenal dengan suku Dayaknya, tapi juga termasuk suku Sunda. Warga Kalimantan, baik itu suku Dayak, suku Banjar, suku Tidung, dan lain sebagainya, merasa marah dan tidak terima karena ucapan Edi Mulyadi yang mengatakan bahwa Kalimantan adalah tempat jin buang anak. Sementara menurut berita yang beredar, tokoh adat Sunda juga tidak terima. Mereka marah karena Edi Mulyadi saat melakukan hal tersebut, yaitu ketika melakukan pertemuan yang dianggap itu menyebarkan ucapan atau ujaran kebencian, itu menggunakan identitas Sunda, yaitu memakai penutup kepala, yaitu penutup kepala adat Sunda. Selain itu, saat Edi Mulyadi melakukan klarifikasi atau permintaan maaf kepada orang Kalimantan, juga masih menggunakan ikat kepala Sunda. Warga Kalimantan, baik itu suku Dayak, suku Banjar, suku Tidung, dan lain sebagainya, merasa marah dan tidak terima karena ucapan Edi Mulyadi yang mengatakan bahwa Kalimantan adalah tempat jin buang anak. Warga Kalimantan juga menuntut kepada pemerintah agar segera menangkap Edi Mulyadi, karena kalau tidak mereka akan melakukan aksi atau melakukan tindakan yang mungkin bisa di luar dugaan. Mereka juga menuntut agar Edi Mulyadi dihukum secara hukum adat Kalimantan. Entah hukum adatnya itu seperti apa, kita belum tahu. Makanya kita apresiasi gerak cepat pemerintah, terutama kepolisian, dalam menangkap Edi Mulyadi ini, sehingga permasalahan tidak menjadi luas dan tidak menjadi lebar. Karena kalau dibiarkan, hal ini bisa berbuntut panjang. Bisa juga kemungkinan orang-orang Kalimantan itu menduga bahwa Edi Mulyadi itu menggunakan identitas suku, yaitu suku Sunda, karena menggunakan ikat kepala Sunda. Padahal yang dilakukan Edi Mulyadi itu adalah perorangan, bukan mewakili suku Sunda. Hal ini sangat berbahaya karena bisa merenggangkan hubungan antar suku di Indonesia, yaitu suku Sunda dengan suku-suku yang ada di Kalimantan. Mudah-mudahan hal seperti ini tidak terulang lagi, sehingga Indonesia menjadi negara yang aman, negara yang makmur,
dan perpindahan ibu kota ke Kalimantan itu dapat berjalan lancar, berjalan dengan baik. Jika misalnya Edi Mulyadi dan teman-temannya tidak mau tinggal di Kalimantan, itu tidak menjadi masalah. Karena kalau kita ambil kesimpulannya, dia tinggal di Kalimantan, itu untungnya negara itu apa? Dan jika dia tidak tinggal di Kalimantan, itu juga ruginya negara itu apa? Sehingga bisa dikatakan bahwa Edi Mulyadi mau tinggal di Kalimantan atau tidak, itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap negara. Cukup sekian dari saya, banyak salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.